Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman li rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada saat ini kajian Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-10 dan hadis tentang indahnya persaudaraan atau ukhuwah. Anak-anakku, saatnya kita bangkit melepaskan diri dari kebencian dan kedengkian terhadap sesama, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapati di dalam diri kita jiwa-jiwa yang bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan mengampuni kekhilapan kita dan mengubah kondisi kita menjadi lebih baik. Hendaknya kita kembali menjadi hati yang satu, jiwa yang satu, dan umat yang satu, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah kondisi buruk kita dan mengembalikan kemuliaan umat yang terhempas. Menurut kita, menurut anak-anakku sekalian, hikmah dan pelajaran apa sajakah yang akan kita dapatkan berdasarkan realitas hidup yang selama ini kita rasakan atau yang selama ini kita lihat pada kehidupan orang lain yang selalu sakinah, damai, marhamah, saling mencintai, dan ta'awun, tolong menolong satu sama lain. Kajian Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-9. Jadi tidak ada sebabun nuzul khusus dari ayat ke-10 ini. Jika dikaitkan dengan ayat 9, ada beberapa versi atau riwayat yang dapat dijelaskan. Satu riwayat berkaitan dengan pertengkaran yang menyebabkan perkelahian antara suku Aus dan Khazraj. Riwayat lain akibat percekcokan suami istri yang melibatkan kaum atau suku bangsa lain. Kemudian didamaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ayat ke-10 pada surah Al-Hujurat ini menjadi kelanjutan dari ayat ke-9 tentang perlunya berdamai dan pentingnya menjaga persaudaraan antara sesama muslim. Arti dari ayat tersebut, Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini merupakan rangkaian ayat akhlak yang harus menjadi landasan dalam menata keluarga dan menata masyarakat. Ketenangan, ketentraman, dan keharmonisan hubungan menjadi dambaan setiap orang. Jika ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-9 surah Al-Hujurat, ada perintah untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok yang bertengkar, ayat ini memberikan landasan mengapa hal itu perlu dilakukan. Sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan, antara sesama orang beriman itu bersaudara, bukan hanya disebabkan satu akidah dan keimanan, namun juga satu keturunan, meski tidak secara hakiki. Hal ini memberikan isyarat jelas bahwa antara sesama muslim itu bersaudara, harus sehati dan harus sejiwa dalam mengarungi kehidupan ini. Suka dan duka atau sedih dan gembira dirasakan bersama-sama. Penggunaan kata innama memberi isyarat yang jelas bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti bahwa antara sesama muslim itu bersaudara, sehingga semua pihak tidak menginginkan terjadi hal-hal yang dapat merusak persaudaraan yang telah dijalin dengan baik. Ukhuwah Islamiyah ini harus dijalin secara kokoh dan kuat, sehingga pihak lain akan segan atau gentar menghadapi umat Islam. Akan tetapi jika kita lihat realitas nyata pada masa kini, kondisi tersebut belum tercapai karena mayoritas umat laksana menjadi mainan pihak lain. Banyak faktor yang melatar belakangi, antara lain masalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, termasuk juga sebagian umat
yang masih berkutat dalam masalah furu'iyah sehingga melupakan masalah yang pokok atau substansi. Ukhuwah Islamiyah jangan sampai dimaknai secara sempit sehingga dalam tata pergaulan internasional umat Islam hanya mengutamakan umatnya sendiri tanpa mau peduli kepada umat lain. Ukhuwah Islamiyah bersanding erat dengan ukhuwah watoniyah, yakni persaudaraan sesama bangsa atau negara, dan ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan yang dijalin karena sama-sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui 3 tali persaudaraan ini, umat Islam akan mampu menebarkan kedamaian untuk semua. Penggunaan kata ukhuwah biasanya dipergunakan untuk persaudaraan bukan sekandung, bukan ikhwanun, memberikan isyarat jelas bahwa persaudaraan yang terjalin antara sesama muslim bermakna ganda. Yang pertama didasari iman atau aqidah, dan kedua yaitu persaudaraan satu keturunan meski bukan dalam makna hakiki. Melalui pemahaman ini, antara sesama muslim harus menyatu lahir dan batin. Senasib, sependeritaan, sedih, dan gembira sama-sama dirasakan. Bersama-sama menjaga tali persaudaraan, sebaliknya tidak mengoyakkan atau membuat persoalan baru sesudah jalinan persaudaraan semakin erat, agar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahi kita semua. Memahami Islam secara utuh tentang bagian ajaran Islam yang masuk furu'iyah dan yang usul atau mana masalah prinsip dan cabang, sehingga umat ini tidak rentan dengan masalah-masalah yang bukan prinsip. Menjauhi sikap fanatisme sempit hanya karena masalah sepele dan kecil, akhirnya persoalan bisa menjadi besar dan meluas. Perlunya kesadaran setiap umat bahwa sikap dan perilaku buruk yang dilakukan sebagian umat atau oknum menjadi citra atau iklan buruk terhadap martabat dan kemuliaan Islam. Saat yang tepat di masa sekarang ini, umat Islam harus menunjukkan bahwa Islam itu indah, Islam itu damai dan kompatibel dalam tata pergaulan bermasyarakat, berbangsa, serta tata hubungan internasional. Cepat tanggap dalam mengatasi perselisihan yang masih kecil agar tidak meluas dalam skala yang masif. Terus menumbuhkan persaudaraan internal umat Islam yang sejati antara umat Islam dengan komunitas agama lain dan antar sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang terkait diantaranya tentang persaudaraan diriwayatkan dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Makna dan maksud hadis ini antara lain: pertama, keharusan untuk menjalin hubungan silaturahmi baik dalam lingkup yang kecil maupun yang lebih besar. Berperan aktif mendamaikan pihak-pihak bertikai, bertengkar atau berselisih, berikhtiar semaksimal mungkin agar tidak menjadi pelaku atau biang keonaran, persengketaan atau perselisihan karena sanksinya sangat berat, yaitu tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis ini, kita dapat mengetahui betapa pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dan damai, sehingga kita harus menjauhi niat, keinginan, dan kehendak yang berakibat terganggunya ketentraman dan ketenangan tatanan sosial kemasyarakatan. Tersimpul pula sebuah tekad untuk mengajak teman atau pihak lain agar tidak mudah terpancing pada hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi jika hal tersebut hanya berdasarkan masalah sepele dan remeh. Hadis lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, kata rohim berasal dari kata ar-Rahman, salah satu asmaul husna. Allah berfirman, aku akan memelihara hubungan baik dengan orang yang memelihara hubungan baik denganmu, dan akan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Hadis riwayat Bukhari. Makna dan maksud hadis ini antara lain: ada korelasi positif bagi orang yang selalu memelihara hubungan silaturahmi dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan
untuk tidak memutuskan hubungan silaturahmi yang berakibat bukan hanya kehidupan menjadi susah secara fisik jasmani, namun juga hilangnya keberkahan hidup rohani immateri. Oleh karena itu, penting sekali memelihara hubungan silaturahmi, baik dalam skala kecil maupun yang lebih luas. Pada akhirnya, dunia menjadi lapang. Setiap muncul masalah cepat dicari solusi, karena banyak yang bisa membantu dan melimpahnya rezeki yang dapat kita raih. Menurut prinsip lengkap sudah sistem yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tatanan pergaulan. Namun rumitnya mengatur tata pergaulan diakibatkan karena setiap individu membawa watak dan tabiat masing-masing. Maka Islam menuntun umat manusia agar bersikap peduli, simpati dan empati kepada orang lain. Melalui sistem tersebut, Islam mengajak umatnya agar terus menjalin persaudaraan. Laksana anggota tubuh yang terkena penyakit, maka penyakit itu dirasakan oleh anggota tubuh yang lain. Bahkan Islam jauh lebih dari itu, yaitu mengutamakan orang lain padahal dirinya sendiri juga membutuhkan. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tersimpul dari beberapa penjelasan di atas bahwa ukhuwah Islamiyah menuntun seseorang melakukan 3 hal. Saling mengenal, ta'aruf, antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya. Mengenal atau ta'aruf ini tentu bukan hanya pada konteks penampilan fisik saja, melainkan juga terhadap pemikiran dan kejiwaan. Melalui proses ta'aruf seperti itu, kita berharap akan memunculkan proses saling memahami, tafahum antara umat Islam. Tafahum menyebabkan seseorang tidak selalu ingin dipahami, melainkan berusaha memahami orang lain. Ini juga melahirkan sikap ta'awun, yaitu saling tolong-menolong. Bila sikap saling memahami sudah lahir, maka timbullah rasa ta'awun. Ta'awun dapat dilakukan dengan hati, yakni dengan saling mendoakan, atau dengan pemikiran melalui proses diskusi dan saling menasihati. Bisa juga dengan amal, yakni dengan sikap saling membantu. Jika ketiganya telah bisa dilaksanakan, maka akan tumbuh sikap takaful. Sikap takaful, saling menanggung dan perasaan senasib. Banyak kisah dan hadis Rasulullah SAW dan para sahabat yang menunjukkan pelaksanaan takaful ini, seperti salah satu kisah di bawah ini. Al-Kisah, saat seorang sahabat Rasul kehausan, ia malah memberikan jatah airnya kepada sahabat lainnya yang merintih kehausan juga. Namun setelah diberi, air itu malah diberikan kembali kepada sahabat yang lain. Terus begitu hingga semua mati syahid dalam kondisi kehausan. Mereka saling mengutamakan saudaranya sendiri dibandingkan dirinya. Inilah ciri utama dari ukhuwah Islamiyah. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seseorang di antara kamu hingga kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mungkinkah seseorang membenci seluruh penduduk suatu bangsa? Satu anak bangsa membenci anak bangsa yang lain? Bukankah mereka sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sulit dibayangkan ketika hati dipenuhi perasaan dendam dan kebencian satu sama lain. Padahal hati itu seharusnya dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Namun sungguh disayangkan persaudaraan dan toleransi di antara kita kerap kehilangan makna. Mari bersama maju selangkah demi selangkah. Kita adalah satu kesatuan, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, dan tidak selayaknya saling membenci. Mari saling merasakan suka duka, peduli, dan saling mencintai. Itu semua adalah nilai-nilai persaudaraan dan kerukunan yang bersih dari segala hal yang dapat merusak hubungan antar sesama. Anak-anakku, kita sering dibutakan oleh kepentingan. Karena itu kita sering melihat keseharian kita sesama anak bangsa, antar pelajar saling tawuran, bertengkar, bahkan saling membunuh dengan alasan solidaritas dan atas nama keadilan serta mengatasnamakan Tuhan.
Itu sangat berbahaya. Anak-anakku sekalian, sebagai penutup, banyak manusia yang menekan dan tidak menghiraukan suara nurani mereka. Mereka justru membiarkan diri mereka dikuasai oleh nafsu. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara manusia yang dikuasai oleh nafsu dan yang dibimbing oleh nurani. Seorang yang mendengar suara nuraninya tidak bersikap berlebihan dan mengendalikan amarahnya ketika dihadapkan pada keadaan sulit. Mereka akan bersikap penuh kasih, tenggang rasa, sabar, dan mau mengorbankan dirinya. Sebaliknya mereka yang diperbudak nafsu akan terbawa oleh amarahnya dan bertindak dengan penuh kebencian dan dendam. Begitu pula jika seseorang yang mengalami ketidakadilan mendengar suara nuraninya, dia tahu bahwa dia harus menjawab ketidakadilan itu dengan keadilan dan kejujuran, bukan dengan ketidakadilan yang sama atau bahkan lebih besar lagi. Tugasnya untuk anak-anakku sekalian, silahkan nanti ditulis ayatnya, diartikan per lafaz, per kata, diartikan secara keseluruhan, dijelaskan semua hukum bacaannya atau tajwidnya dijelaskan, dan dijelaskan isi yang terkandung dalam memaknai surah Al-Hujurat ayat ke-10 ini, yang diawali tentu dengan membaca, dan ada tagihan di pertemuan atau tatap muka yang akan datang. Kalian harus sampai hafal Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 tersebut. Barakallahu fikum, barakallahu li walakum, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.